Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Anggota kelompok kami ada Amartia Wahyuning Tias, Amalia Salsabila, Ana Triana Larasati, Erik Setia Pratama, Retno Waraswulan, Rizky Ardiansyah. Tahap awal dalam observasi profiling peserta didik yaitu dimulai dengan mengetahui data pribadi peserta didik, meliputi nama lengkap, nama sekolah, kelas, tempat tanggal lahir, usia, alamat rumah, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan hobi. Panduan observasi. Dalam panduan observasi terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada aspek etnik yang terdiri dari pertanyaan berasal dari suku manakah Anda? Selanjutnya yaitu aspek kultural. Dalam aspek kultural ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja istiadat yang berlaku di daerah Anda? Yang kedua, apa saja kegiatan sosial masyarakat yang ada di daerah Anda? Yang ketiga, sebutkan kebudayaan yang ada di daerahmu. Kemudian, aspek status sosial. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pekerjaan ayah Anda, apa pekerjaan ibu Anda. Yang kedua, berapakah total penghasilan orang tua Anda. Yang ketiga, berapakah jumlah saudara Anda. Yang keempat, jenis transportasi apa yang Anda gunakan untuk pergi ke sekolah. Kemudian yaitu panduan observasi. Dalam panduan ini menggunakan kriteria penilaian 1-5. 1 berarti sangat tidak sesuai atau sangat tidak benar. 2 tidak sesuai atau tidak benar. 3 cukup sesuai atau cukup benar. 4 sesuai atau benar. 5 sangat sesuai atau sangat benar. Jika terdapat informasi tambahan yang perlu ditambahkan, dapat menuliskan pada kolom keterangan. Kemudian aspek minat. Aspek minat terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, indikator 1, saya sangat suka pelajaran yang berkaitan dengan menghitung. Kemudian, saya tidak berbicara sendiri ketika guru mengajar. Saya tidak mengantuk ketika guru mengajar. Yang keempat, saya suka pembelajaran dilaksanakan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang kelima, saya senang jika mampu menjawab pertanyaan seputar matematika di depan kelas. Yang keenam, saya tidak senang bermain sendiri ketika guru menjelaskan. Yang ketujuh, saya percaya diri untuk bertanya kepada guru jika ada hal yang belum saya pahami. Aspek fisiologi. Indikator fisiologi. Fisiologi mempelajari bagaimana fungsi-fungsi tubuh merespon dan beradaptasi saat kita melakukan aktivitas fisik dalam pembelajaran. Indikatornya yaitu 1. Saya memiliki tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata pada umumnya. 2. Saya memiliki proporsi tubuh yang ideal. 3. Saya memiliki kemampuan penglihatan atau mata yang baik yang mendukung proses pembelajaran. 4. Saya memiliki kemampuan pendengaran atau telinga yang baik yang mendukung proses pembelajaran. 5. Saya memiliki kemampuan penciuman atau hidung yang baik yang mendukung proses pembelajaran. 6. Saya memiliki kemampuan meraba atau kulit yang baik yang mendukung proses pembelajaran. 7. Saya memiliki kemampuan mengecap atau lidah yang baik yang mendukung proses pembelajaran. Aspek bahasa. Indikator bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Indikatornya yaitu 1. Saya mampu mengembangkan satu kata menjadi beberapa kata. 2. Saya mampu berbahasa Indonesia dengan baik. 3. Saya senang membuat karya sastra, puisi, pidato, dan lain sebagainya. 4. Saya sering lupa untuk menyampaikan sesuatu yang sebelumnya saya pikirkan. 5. Saya selalu mencari tahu arti kata-kata yang pertama kali saya dengar. Aspek kognitif. Indikator kognitif. Kognitif merupakan teori belajar yang memahami bahwa belajar proses pengorganisasian aspek-aspek kognitif dari persepsi untuk memperoleh pemahaman.
Indikatornya yaitu 1. Saya memiliki kemampuan berhitung yang mendukung proses pembelajaran. 2. Saya memiliki kemampuan berhitung tanpa menggunakan alat hitung atau kalkulator. 3. Saya selalu percaya diri untuk mengemukakan pendapat pada kegiatan diskusi. 4. Saya senang berdiskusi dengan teman dalam satu kelompok atau dengan kelompok lain. 5. Saya tidak malu bertanya apabila saya belum memahami materi di dalam kelas. 6. Saya mampu untuk menyelesaikan soal berpikir tingkat tinggi. 7. Saya memiliki kemampuan mengingat dan menghafal sesuatu dalam hal apapun dengan baik. Selanjutnya adalah aspek emosi. Aspek emosi berkaitan dengan perasaan, mental, dan kondisi psikis peserta didik. Aspek ini juga berkaitan dengan reaksi seseorang atas sesuatu. Untuk indikator dari aspek emosi ini antara lain yang pertama, saya memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang baik dalam menghadapi masalah. 2. Saya memiliki kemampuan saling menghargai di antara perbedaan. 3. Saya memiliki kemampuan sikap simpati dan empati terhadap setiap orang. Keempat, saya memiliki sifat ramah tamah dan murah senyum terhadap setiap orang. Yang kelima, saya tidak malu untuk mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Keenam, saya senantiasa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan antusias dan kondusif. Serta saya tidak mudah tersinggung dengan perkataan dan pendapat orang lain tentang diri saya. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologis. Perkembangan ini membahas tingkah laku manusia yang berada dalam fase-fase perkembangan berdasarkan kematangan dan pengalaman peserta didik. Pada kesempatan ini, indikator aspek psikologis antara lain, yang pertama, saya memiliki kemampuan bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman perbedaan, baik agama, suku, ras, budaya, dan etnis. Yang kedua, saya senang berteman dan bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, saya memiliki kemampuan bersikap sesuai kodrat sebagai laki-laki atau perempuan. Yang keempat, saya tidak suka mengganggu atau merugikan orang lain. Yang kelima, saya suka menolong sesama manusia jika membutuhkan. Yang keenam, saya sering mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh orang lain. Yang ketujuh, saya mampu menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan keamanan di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah kemampuan awal. Ada 5 pertanyaan pada kemampuan awal ini. Yang pertama, saya suka belajar materi pembelajaran sebelum kelas dimulai. Yang kedua adalah saya sangat senang mengulang kembali materi yang dijelaskan oleh guru. Pertanyaan ketiga, saya senang belajar tentang ilmu matematika. Pertanyaan keempat, saya mampu menyelesaikan soal berhitung dengan baik. Pertanyaan kelima adalah, saya mampu untuk memodelkan soal permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Berikutnya adalah gaya belajar. Pertanyaan pertama adalah, saya lebih suka membaca buku dan melihat gambar daripada mendengar penjelasan orang lain. Pertanyaan kedua, saya sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan di papan tulis. Pertanyaan ketiga, saya lebih suka mengingat cerita yang berisi banyak gambar dan berwarna dibandingkan cerita tanpa gambar. Pertanyaan keempat, saya tidak bisa berkonsentrasi apabila keadaan sekitar sedang ramai. Pertanyaan kelima adalah, saya suka berdiskusi dengan menjelaskan materi yang saya bisa kepada orang lain. Pertanyaan keenam, saya lebih tertarik melakukan praktikum dibanding dengan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Pertanyaan ketujuh, saya tertarik dengan tugas membuat produk barang dibanding hanya menulis jawaban. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Pertanyaan pertama, saya memiliki kemampuan keingintahuan yang tinggi. Saya tidak mudah menyerah dalam meraih sesuatu. Pertanyaan ketiga, saya selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertanyaan keempat,
saya mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan kelima, saya mampu mengerjakan tugas proyek sekolah dengan tepat waktu. Pertanyaan keenam, saya memiliki kemampuan pengembangan literasi dan numerasi. Pertanyaan ketujuh, saya berani dan percaya diri menyampaikan presentasi hasil tugas di depan teman-teman dan guru. Yang terakhir adalah perkembangan motorik. Pada perkembangan motorik ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, saya senang mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan fisik. Pertanyaan kedua, saya lebih senang bergerak pergi kemana-mana dibanding hanya di dalam rumah. Pertanyaan ketiga, saya memiliki kondisi fisik yang sehat. Dan pertanyaan yang terakhir, saya lebih senang jika pembelajaran dilakukan di luar ruangan.